Ustaz biasa ceramah di Dandito, pulang-pulang bawa kepiting Dandito. Kebayang nggak kalau saya ceramah di diskotik? Saya pulang bawa LC. Jadi teman-teman, ya pastilah Ustaz nggak nolak ya. Baik, jadi teman-teman nggak nolak untuk mendakwahi mereka, Mbak. Pikiranmu itu loh kotor banget begitu sih ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi nikmat madrub bil ain. Nah, ada nikmat yang ghairu madrub bil ain, nikmat yang tidak kasar mata. Ini yang jarang disyukurin. Contohnya nikmat keimanan, nggak ada wujudnya, tapi kita bersyukur jadi orang beriman. Contohnya nikmat ukhuwah persaudaraan. Kayak teman-teman di sini tadi udah dijelasin tahun berapa tadi Pak awalnya? 2003 coba bayangin ya. Sampai sekarang udah punya anak, masih bisa kumpul. Ini nikmat ukhuwah yang luar biasa. Dan nggak semua orang bisa melakukan seperti ini teman-teman. Serius, saya udah kenyang berhadapan dengan ketua ormas, ketua organisasi, ketua paguyuban yang curhatnya selalu susah kalau ngumpulin orang. Nah kita di sini alhamdulillah nih, ya bisa kumpul bareng. Dan tentu ini merupakan suatu kenikmatan ya, karena ini merupakan pengajian yang paling ramai yang pernah saya temukan. Ramai sekali. Nggak apa-apa, kalau anak-anaknya nggak apa-apa. Kalau mamanya gitu kutendang memang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman ya, ini nikmat ukhuwah dan salah satunya ya tadi itu nikmat sakinah, ketentraman yang diberikan Allah dalam keluarga kita. Nah, teman-teman kalau dulu ketemunya masih muda, ya mungkin temanya tentang kepemudaan. Tapi karena sekarang udah pada nikah, maka yang dibahas tentunya adalah bagaimana mengkonsep sebuah konsep pernikahan yang syar'i yang diridhoi oleh Allah. Jadi gini teman-teman ya, Ustaz melihat ibadah itu lebih banyak dilihat sama teman-teman sebagai sebuah seremonial. Padahal kalau kita mau melihat di Islam itu setelah Ustaz telah Ustaz kaji, yang buat masuk surga itu bukan seremonialnya, tapi justru pada kualitasnya, esensial. Ya contoh nih misalnya, kita nggak usah ngomongin pernikahan dulu, ngomongin sholat aja yang ibadah makhluk. Apakah sholat membuat kita masuk surga? Belum tentu. Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini, masya Allah ya? Belum tentu. Enggak. Malah Allah ancam dengan neraka loh orang sholat itu. Gak usah melotot gitu, matanya biasa aja ya. Allah yang bilang kok, bukan Ustaz. Fawailul lil musallin, neraka wail dan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kenapa? Lanjutan ayatnya, yaitu mereka yang sholatnya sahun. Sahun itu meremehkan sholat, melalaikan sholat. Entah fikirnya kacau, entah khusyuknya hilang, entah dilakukan di waktu yang tidak sesuai, ya kan? Akhirnya sholat itu tidak punya kualitas. Nah, ketika sholat itu kehilangan kualitas, maka dia menjadi wailun, celaka. Yang membuat masuk surga itu bukan sholatnya, tapi khusyuk dalam ibadah sholat. Ya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mereka dalam beriman itu adalah orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Ya, teman-teman yang berbahagia, ini satu poin. Jadi bukan sholat yang membuat kita masuk surga, tapi kekhusyuan dalam ibadah sholat yang membuat kita masuk surga. Bukan puasa yang membuat kita masuk surga, tapi kekhusyuan dalam ibadah puasa yang membuat kita masuk surga. Bukan haji yang membuat kita masuk surga, tapi kemabruran dalam ibadah haji yang membuat kita masuk surga. Nah, begitu pula bukan pernikahan tuh yang membuat kita masuk surga. Ya, bukan pernikahan tapi kesakinahan, ya, kesamaraan. Samaraan itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, yang akhirnya membuat kita, mohon maaf ya, masuk ke dalam surga. Jadi teman-teman yang berbahagia, kualitas dari pernikahan itu yang membuat masuk surga. Sebaliknya berapa banyak orang masuk neraka gara-gara pernikahan. Dan memang luar biasa ya, Allah tuh keren banget gitu. Ada loh yang istrinya soli, suaminya soli, istrinya kurang ajar. Contohnya siapa? Yang bilang saya ya. Suaminya soli, istrinya kurang ajar. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Atau kebalikan, ada yang istrinya solihah, suaminya kurang ajar. Asia. Dengan Asia. Ada yang suaminya kurang ajar, istrinya kurang ajar. Markotop ini, siapa? Abu Lahab, dengan istrinya dilaknat sama Allah. Ada yang suaminya solih, istrinya solih, anaknya bahkan jadi nabi. Siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim.
Coba ya. Dari 4 pernikahan ini kira-kira yang lebih ideal keluarganya siapa? Ibrahim. Ibrahim, dan alhamdulillah Ibrahim istrinya 2. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dan Anda yang minta tadi Mbak, saya aminin aja ya. Istrinya ada 2, pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama kayak suami kalian dekat-dekat sama Sarah sampai rumah Bunda Hajar ya. Hajar sama Bunda maksudnya begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pembelajaran ya untuk kita bersama. Maka pernikahan itu jadi pernikahan yang berkualitas. Makanya ada konsep namanya samara. Lebih lengkapnya samaraba. Ya, apa namanya samaraba itu? Sakinah mawaddah warahmah barakah. Wal barakah. Jadi artinya ada konsep kemuliaan. Nah, untuk menuju ke situ tentu butuh cara dong. Ya kan? Karena niat berbuat baik belum tentu jadi baik kalau tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Loh ya dong, teman-teman, makanya saya tadi bilang, saya katakan sama teman-teman tadi bahwa harus ada namanya samaraba, sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Gimana supaya sampai ke sana? Yang pertama namanya islahun niyyah, yaitu meluruskan niat terlebih dahulu, teman-teman. Ini tujuannya pernikahan ini mau dibawa kemana? Kalau teman-teman menikah cuma buat hura-hura aja, senang-senang aja, ya mohon maaf. Lihat no artis. Kemarin Ustaz ceramah di kajian musyawarah. Ya, yang artis yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik cantik. Tahu curhatnya apa? Perceraian. Isinya cantik, cerai. Ya kan? Sedangkan bapak-bapak ini diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, walaupun istrinya tidak terlalu baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya udah tahu itu resiko menjawabnya itu bisa enggak tidur di rumah 2 malam itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan pernikahan itu apa? Nah, itu yang sering dibaca dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah menggambarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian dari diri kalian sendiri, pasanganmu, azwaja, pasangan-pasangan. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa ya Allah? Nih buka kupingnya lebar-lebar. Ini tujuan pernikahan. Litaskunu ilaiha, agar muncul perasaan sakinah, ketenangan. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah, diciptakan di antara kalian cinta. Mawaddah itu cinta. Yang ketiga warahmah, dan muncul rahmah. Jadi ini levelnya gitu ya. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu ketenangan dulu. Maka mohon maaf kalau rumah tangga kalian diisi hanya dengan kerusuhan, kekacauan, berarti itu bukan rumah tangga. Ya, itu namanya ular tangga. Ya, penuh dengan kekacauan, naik turun. Nah, sedangkan rumah tangga harus diisi dengan ketenangan. Jadi mbaknya nanti begini aja. Kalau pulang, ini suami istri datang semua. Maksudnya sepasang couple gitu. Iya. Oke ya. Ada yang belum. Bekal. Ternyata masih ada virus jomblo ya. Sandal jepit aja nggak punya harga. Ada pasangannya, masa kamu nggak punya pasangan? Truk aja nggak punya harga diri. Jalannya gandengan, masa dia sendirian? Anak kecil nggak punya teman, menangis. Apalagi hati kecil nggak punya pasangan. Aduh, kan bisa naik. Nangis. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi poinnya ya. Harus ada yang namanya sakinah dulu. Sakinah itu ketenangan terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya jelaskan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tunggu setelah iklan pariwara berikut ini. Kita dengerin azan ya.